Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya semuanya harus on cam. Oke? Kalau on cam bakal dimulai. Sudah, Pak, sudah. Ayo. Itu Nuranisa on cam. Ya udah. Sebelum kita memulai, lebih baiknya kita berdoa. Ketua kelas di sini siapa? Nispa Saban, Pak. Oke. Nispa Saban, tolong pimpin doa untuk mewakilkan yang lainnya. Baik, Pak. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Makasih ya, Saban. Oke. Bapak absen dulu ya. Hafiz. Hadir, Pak. Muhammad Rifki. Hadir, Pak, hadir. Nur Anissa. Hadiroh, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti masuk semua ya. Oke. Sebelumnya kan dari pelajaran yang sebelumnya itu membahas tentang sholat ya. Coba Bapak pengen dengar dong pengertian dari sholatnya itu. Coba Bapak tunjuk Rifki. Iya, Pak. Ya. Pengertian dari sholatnya aja. Buat mengulang biar kalian ingat apa enggak dari materi sebelumnya itu. Jadi pengertian sholat itu suatu ibadah yang gerakannya dimulai takbir, gerakan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, bagus sekali kamu, Rifki, udah berani, udah bisa mengasih tahu dan mengingatkan ke murid-murid yang lainnya. Oke. Jadi di sini Bapak mengajar untuk kurban. Nah, kurban itu apa sih gitu? Masih nggak asing lah sama yang kalian. Pasti kalian tahu lah, waktu Idul Adha itu kan di mana kita berkurban gitu. Oke. Semoga kalian bisa mengerti juga tentang tata caranya, tentang proses berkurbannya, cara membagi pembagiannya, gitu. Oke, Bapak akan memunculkan PPT-nya biar kalian juga bisa baca juga. Oke, tolong Muhammad Rifki. Nah, ini kita bahas tentang kurban. Pasti kalian udah tahu lah tentang kurban kayak gimana, oke? Ya, Rifki. Nah, kurban secara bahasa berasal dari koraba, yakubu, kurban, yang artinya mendekatkan. Istilah kurban juga sering disebut dengan udhiyah atau duha. Pada asalnya bermakna waktu duha. Ada juga yang maknai udhiyah dengan permasalahan. Dengan demikian kurban atau udhiyah adalah persembahan sesuatu yaitu hewan ternak. Nah, hewan ternaknya itu apa aja nih? Unta, sapi,
kerbau, kambing. Nah, yang dimaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kurban dianjurkan kepada orang-orang yang sudah mampu. Nah, yang mampu dalam hal mencukupi kebutuhan sehari-hari dan masih mempunyai kelebihan harta. Nah, kalian kalau misalnya punya rezeki banyak, rezeki ada, kurban gitu, lebih baik gitu. Kan itu buat nanti kamu di akhirat juga gitu, untuk kendaraan kamu gitu. Jangan kita ada rezeki tapi kita tuh untuk kurban tuh kayaknya sayang sama duit. Jangan, duit nggak bakalan dibawa mati. Oke. Next, Rifki. Kurban merupakan bentuk ittiba kepada syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan anaknya Nabi Ismail demi ketaatan dan kepatuhannya kepada perintah Allah. Syariat kurban ini juga mempunyai keterkaitan dengan ibadah haji yang keduanya merupakan ibadah yang sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Syariat kurban dan haji ini tetap dilestarikan dan menjadi syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, pasti adik-adik di sini pahamlah cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tentang awal mulanya itu hewan kurban. Nah, Bapak akan sedikit cerita dah tentang Nabi Ibrahim. Nah, jadi suatu hari itu Nabi Ibrahim tuh berdoa kepada Allah. Dia tidak mempunyai keturunan. Nah, dia berdoa untuk mempunyai keturunan. Nah, ketika dia berjanji sama Allah, ketika dia udah mempunyai keturunan, dia akan apa saja yang diperintahkan Allah gitu, akan dikurbankan gitu. Nah, ketika lahir Nabi Ismail alaihissalam, beranjak agak umur ya sekiran SD lah gitu. Nah, ketika umur segitu, Allah memerintahkan untuk Nabi Ibrahim mengkurban Nabi Ismail. Apakah dia patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala atau enggak? Nah, ketika itu Nabi Ibrahim memutuskan untuk benar untuk mengorbankan Nabi Ismail ketika itu. Nah, ketika ingin memotong Nabi Ismail, nah, mukjizat datang. Allah menggantikan Nabi Ismail dengan hewan kurban. Nah, dengan domba. Nah, disitulah asal mulanya kurban itu ada gitu. Ya kalau misalnya dari adik-adik yang lebih detail ceritanya, nggak apa cerita aja gitu. Kita di sini sama-sama sharing lah gitu. Sama-sama belajar juga gitu. Enggak kamu aja untuk belajar, Bapak juga masih belajar juga gitu. Jadi kata belajar itu nggak bakalan ada habisnya. Terus belajar pasti harus. Coba Rifki next. Nah, slide-nya. Nah, dasar hukum syariat kurban antara lain adalah Quran Surah Al-Kautsar. Oke. Bapak ingin dengar dong dari murid-murid Bapak untuk membacakan ini. Tolong Nur Anissa, tolong bacain. Nur Anissa. Iya, Pak. Iya dong. Nah, gitu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Pak. Nah, artinya dong, masa cuman surahnya doang kalian? Oh, sama artinya juga. Iya, aduh.
Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Masya Allah. Makasih ya Nuranisa. Oke. Syarat-syarat hewan kurban. Nah, ini harus benar-benar kita teliti untuk berkurban. Jadi kita harus tahu nih syarat-syarat dari hewan kurban ini apa aja gitu. Nah, dalam berkurban ada syarat nih. Satu, hewan yang akan dikurbankan hendaknya dipilih hewan yang baik. Nah, kedua, dalam berkurban Nabi Muhammad SAW memilih hewan yang besar, gemuk, dan bertanduk. Nah, ketiga, hewan tidak dapat cacat, antara lain buta, sakit, pincang, atau kurus kering, tidak berdaging. Nah, itu nggak boleh. Emang dari syaratnya itu emang tidak boleh hewan-hewan yang cacat gitu. Apalagi kalau misalnya hewan itu nggak ada dagingnya. Nah, nanti dibagiin apaan? Masa tulangnya? Kan nggak mungkin. Kan yang diperlukan itu dagingnya gitu. Nah, hewan kurban juga ada umur-umurnya yang benar-benar harus bisa dikurbankan. Misalnya onta berapa umurnya? 5 tahun. Terus sapi berapa? 2 tahun. Nah, kambing 1 tahun. Nah, itu harus tahu juga gitu. Jadi biar syarat hewan kurbannya itu tuh biar afdol gitu. Masya Allah. Nah, ketentuan dalam kurban. Kurban merupakan ibadah yang sudah ditentukan tata caranya oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita hendaknya mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Beberapa ketentuan yang menyangkut ibadah antara lain sebagai berikut. Oke, Bapak minta tolong untuk Syaban bacakan. Ayo Syaban. Biar Syaban ada suaranya. Yang bagian A sama B. Oke, baik. Ketentuannya mengikuti ibadah sebagai berikut itu: 1. Jumlah hewan kurban untuk 1 kambing adalah untuk 1 keluarga, sedangkan untuk 1 ekor atau unta, sapi, kerbau dapat dipakai untuk 7 orang. Seekor unta juga dapat digunakan untuk 10 orang. Kedua, tempat penyembelihan kurban hendaknya dilakukan di lapangan tempat berlangsungnya sholat Idul Adha. Namun jika penyembelihannya di tempat berlangsung tempat sholat Idul Adha tidak memungkinkan, maka diperbolehkan menggunakan tempat lain yang memungkinkan untuk proses penyembelihan hewan kurban. Tidak kan? Oke, makasih Nispa Syaban. Oke, Bapak punya pertanyaan. Kapan sih dilaksanakannya hewan kurban itu? Coba Bapak tunjuk. Aziza. Kapan pelaksanaan hewan kurban itu dilaksanakan? Aziza? 10 Zulhijjah atau hari Tasyrik juga bisa, Pak. Oh, oke. Makasih Aziza, sangat bagus. Nah, jadi waktu penyembelihannya itu tanggal 10 Zulhijjah. Nah, dan hari tasyriknya itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, pas berarti Idul Adha kan. Nah, di sini kan pasti ada tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, di sini adik-adik udah paham belum tata cara penyembelihan hewan kurban? Mungkin udah. Belum? Belum ya? Nah, jadi tata cara hewan kurban itu menggunakan alat yang tajam, jangan yang tumpul. Karena kalau yang tumpul itu sama aja menyakiti hewan kurban itu sendiri, oke? Nah, menyembelih hewan kurban nggak boleh pakai kuku atau gigi, mentang-mentang giginya tajam, kukunya tajam, terus pakai gigi sama kuku, nggak boleh itu. Sama aja menyakiti hewan juga gitu, sama aja menyakiti hatinya. Nah,
jika hewan menjadikan buas atau tersembunyinya hingga mengalami kesulitan untuk membunuh dan memotong urat nadinya, nah boleh dikenai alat yang tajam dapat mematikan. Tetap pakai golok juga, pisau yang tajam juga gitu. Jadi sebelum dipotong, dikorbankan itu, diasah dulu goloknya sampai tajam, sampai bening, biar tidak menyakiti hewannya juga, biar langsung kena urat nadinya. Nah, yang akan disendiri itu harus arah kiblat. Nah, jadi kalau dalam mempraktekkan hewan kurban itu tuh emang harus sih. Kalau Bapak akan contohkan dah mempraktekkan dari untuk memotong hewan kurban. Nah, jadi hewan kurban misalnya datang nih. Nah, kan pasti kita harus mengikat kakinya dulu, depan sama belakang kan, biar supaya hewan kurban itu jatuh. Nah, ketika hewan kurban itu udah jatuh, nah palanya itu ditadangin balok atau enggak lubang buat penyanggahnya, biar goloknya kita itu tuh bisa pas di lehernya. Nah, jadi misalnya nih pala sapi ya. Ini contoh. Nah, jadi pas lehernya itu, nah ini golok jadi pas segini. Nah, jadi sebelum di kurban, mengucapkan doa dulu gitu. Nah, membaca doa bismillah dan takbir. Nah, setelah itu baru udah dipotong. Nah, ke sini, ke kanan. Nah, misalnya belum putus urat nadinya, jangan dilepas. Kalau dilepas sama nggak sah. Jadinya langsung dibalikin aja. Nah, balikin, baru dilepas. Nah, itu sah. Jangan belum putus langsung dilepas terus ditancapin lagi, itu nggak boleh, itu nggak sah, sama aja itu namanya memotong biasa gitu, bukan memotong hewan kurban. Nah, oke. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah Pak, tidak. Ada yang ingin ditanyakan? Kenapa Aziza suaranya? Suaranya nggak kedengeran ya? Dilanjut Siapa yang saja. mau nanya? Di chat aja Aziza. Di chat di Zoom. Suaranya tidak kedengaran. Mungkin Nuranisa mau bertanya. Muhammad Rifki. Nggak ada yang bertanya? Oke, Bapak yang bertanya. Coba dong. Muhammad Rizky, cara pembagian hewan kurban itu gimana sih? Muhammad Rizky. Iya, Pak. Cara pembagian hewan kurbannya itu gimana? Yang pertama itu hewan yang disembelih dan dipotong-potong, kemudian dibagi untuk 3 mustahik kurban, yaitu sahibul kurban, fakir, miskin, dan para sahabat, kolega dan kawan. Kemudian yang kedua, mustahik kurban, baik sahibul kurban, fakir, miskin, atau orang yang mendapat pembagian daging kurban apabila tidak habis dapat menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Terus daging kurban tidak boleh diberikan untuk upah, misalnya untuk upah penyembelih, pemotong, panitia, semuanya harus terbagi rata. Oke. Terus, udah. Kalau seorang yang mengkurbannya itu boleh kebagian nggak dagingnya? Boleh, Pak. Boleh. Boleh ya? Tapi iya boleh. Nah, kenapa kok boleh? Karena kan dia yang mempunyai hajatnya gitu. Jadi dia boleh, tapi nggak boleh banyak-banyak.
cuman sepertiganya aja gitu. Nah, kalau misalnya dia banyak sama aja dia motong sendiri, bukan berkurban begitu. Oke, makasih Muhammad Rifki udah menjawab pertanyaan dari Bapak. Nah, coba dong kesimpulan dari materi kurban ini biar kamu tuh bisa memahaminya gitu. Coba Nuranisa. Nuranisa pintar sekali nih. Masya Allah. Iya Pak, jadi kurban secara bahasa artinya mendekatkan, mendekat. Terus kurban ini dilakuin pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasri yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Terus hewan-hewan kurban yang bisa dikurbankan itu seperti sapi, kambing, unta, kerbau, domba. Oke, makasih Nuranisa. Cukup jelas. Oke, Bapak tambahkan. Jadi di kurban ini kita bisa tahu sejarah dari kurban ini dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Nah, dari kurban ini kita juga kalau mempunyai kelebihan harta kita mencukupi, kita nggak apa-apa berkurban. Atau misalnya kita udah berkurban tahun ini, nah tahun besoknya berkurban lagi, itu nggak apa-apa. Karena itu juga pahala dan kendaraan juga bagi kalian juga gitu. Jadi dari kurban ini kalian sudah bisa memahami, sudah bisa memaknai dari kurban ini. Oke. Sebelum Bapak menutup, Bapak akan mengasih tugas buat kalian kelompok tentang perbedaan dari kurban dan akikah. Nah, cari hadis tentang kurban dan akikah. Nah, perbedaan dari itu nanti kita bahas bareng-bareng, kita diskusi. Oke? Nah, jadi minggu depan kita bahas akikah. Nah, setelah kurban kita bahas akikah, oke? Jadi tugasnya kita nggak jauh dari kurban dan akikah. Gitu. Dari sini ada yang mau bertanya lagi? Sudah, Pak. Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita menutup, angka baiknya kita berdoa. Oke, Bapak ingin memilih Rifki lagi, karena Rifki di sini ketua kelas. Bukannya Bapak nggak mau memimpin, karena biar keberanian kalian itu untuk memimpin juga ada gitu. Oke, Mama Rifki, tolong pimpin doa penutup. Iya, baik. Teman-teman, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Amin amin ya rabbal alamin. Makasih Muhammad Rifki. Oke, kurang lebihnya mohon maaf untuk atau penyampaiannya atau salah-salah kata dan dari Bapak kiranya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.